Baik, kita sudah menambahkan async storage-nya. Jadi hal yang pertama harus kita lakukan adalah import async storage-nya dari library-nya. Caranya itu adalah kita pergi ke home ini dulu. Jadi kita akan pastekan di bagian atas ini. Import async storage from mendekati async storage seperti ini. Setelah itu kita bakalan juga buat save data dan get datanya. Jadi untuk save datanya kita akan letakkan di bawah sini. Di sini misal save data. Jadi save data ini saya akan jelaskan, dia itu akan menyimpan, kita akan menyimpannya caranya seperti ini. Ini itu mirip seperti nama variabelnya atau nama state-nya. Jadi seperti ini ya. Anda bisa beri nama ini misalkan saja data warung. Kemudian di bagian sini itu kita bisa isikan dengan data yang ingin kita simpan. Misalkan saja di bagian sini namanya itu data seperti ini, kita bisa isikan di sini data juga namanya this.state.data. Ketika kita memanggil function ini, nanti dia secara otomatis bakalan menyimpan state data ini ke dalam data warung. Nah, sebelum menyimpan itu, karena async storage ini menyimpannya dalam bentuk teks di HP itu, makanya kita JSON stringify di sini. Jadinya yang seperti ini, misalnya datanya itu kan seperti itu kan objek ya. Kalau bentuk string itu dia itu nggak bisa diakses, misalkan saja data.nama warung gitu, itu nggak bisa. Jadi kita mesti parsing terlebih dahulu. Misalkan saja contoh yang lebih jelasnya saya akan tuliskan di sini. Misal kita memiliki sebuah variabel namanya let hitung gitu dengan 10, atau jangan hitung deh, let data customer gitu. Kita memiliki data di sini namanya hello gitu. Kemudian data ini ingin kita simpan ke dalam sebuah async storage ini, kita perlu JSON stringify dulu. Jadi yang seperti ini kita akan ubah menjadi string. Nah, mirip seperti ini ya hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi string ini nanti dia itu secara otomatis convertnya menjadi sebuah string. Dari sebuah string itu kita itu sudah menyimpan datanya ke dalam sini. Nah, setelah diubah menjadi string lalu disimpan di sini, gimana sih caranya untuk mengubah kembali jadi yang ini? Jadi seperti ini, misal jadi seperti ini misal gitu. Caranya itu adalah dengan cara parsing. Jadi kita akan mengubah dari string ke bentuk objek seperti ini atau bentuk array seperti ini, agar kita bisa misalkan saja data.id gitu. Jadi kita bisa akses. Kalau string itu misalkan ini kan string gitu, kita nggak bisa akses data.id di sini gitu. Untuk lebih jelasnya kita akan coba aja langsung. Untuk save data ini, lalu untuk get datanya satu lagi seperti ini ya. Get datanya ini kita akan get dari data warung. Lalu ini kita isikan data. Jadi di sini itu dia itu bakalan mencoba untuk mengambil datanya itu dari async storage yang bernama key-nya itu data warung. Setelah itu kita akan parsing dari string yang tadi sudah kita simpan ini menjadi bentuk seperti ini lagi. Kemudian jika value-nya itu nggak kosong, maka kita bakalan ngisikan datanya ke value. Artinya itu data yang ada di situ itu kita isikan dengan hasil yang kita ambil dari async storage. Jika tidak ya tidak usah diisi. Kemudian catch-nya ini akan dieksekusi ketika ada error. Misalkan saja ada error dia itu nggak berhasil ngambil data atau dan sebagainya. Kemudian di sini itu penting bagi kita untuk membuat ini jadi kosong terlebih dahulu. Jadi kita bisa komen terlebih dahulu ini. Misalkan saja saya akan sisakan satu, ini dihapus saja dulu kayak gitu, simpan, lalu kita buka lagi. Ini sudah ada satu. Kemudian kita akan komen di sini. Seperti itu. Maka di sini kan kosong. Sekarang ketika kita menambahkan data warung, misalkan saja tes gitu, misal buka saja, kita simpan, maka kan sudah muncul di sini. Nah, ketika kita tuh nyimpan di sini, alias menambahkan data ke state ini, ke push ini, kita juga ingin menyimpan ke async storage-nya. Begitupun data dari produk ini. Nah, data dari produk ini kita tetapkan dulu kosong. Jadi di bagian tambah data ini kita bisa isi di sini produknya kayak gitu. Jadi biar kita lebih mudah untuk menambahkan data ada produknya nanti. Kemudian kita bisa panggil di sini. Ketika dia itu sudah selesai untuk set state data, kita ingin memanggil juga this.save datanya yang ada di sini. Jangan lupa Anda menggunakan tanda ini ya,
kurung kurawal seperti ini, sehingga kita bisa memasukkan 2 buah function di sini. Kemudian di bagian sini kan kita udah nyimpan data nih ke sini, udah sama data. Ketika kita itu pertama kali buka aplikasi, sebelum itu kita perlu get datanya terlebih dahulu biar kita itu nggak percuma nyimpan datanya. Jadi ketika Anda sudah simpan gitu banyak, misalkan tambah gitu banyak, ternyata data yang tersimpan itu nggak diambil ketika dia tuh nyalain aplikasi, kan sia-sia ya. Jadi kita perlu panggil ini di bagian komponen didmon-nya. Jadi ketika dia itu pertama kali dijalankan, ketika berhasil di render ini. Jadi kita bisa isi di sini komponen didmon, atau kita bisa cari dulu apakah kita sudah isi komponen belum ya. Jadi kita bisa isi di sini pakai cdm lalu tab this.getData. Nah, seperti itu. Atau Anda juga bisa menggunakan yang namanya dari React Navigation-nya. Jadi ketika dia itu pindah seperti ini lebih bagus sih ya pakai dari React Navigation-nya. Jadi misalkan saja saya ke home ini, ketika pertama kali dibuka kan komponen didmon-nya ini tereksekusi. Tapi ketika saya buka produk lalu ngeback lagi, ini itu nggak tereksekusi lagi karena dia itu udah berhasil di render gitu. Jadi komponen didmon ini hanya dipanggil ketika kita itu menjalankan pertama kali lalu di render ini semua view-nya. Caranya mengatasi adalah kita bisa menggunakan yang dari React Navigation-nya yang bernama listener. Jadi kita bisa menambahkan listener dari React Navigation-nya. Caranya itu adalah kita bisa isikan di sini. Bedanya hanya sedikit ya, pakai this.unsubscribe gitu. Jadi function ini akan kita gunakan ketika kita itu ingin menyelesaikan listenernya. Jadi makanya saya namai unsubscribe. Lalu kita isi dengan this.props.navigation.addListener. Kita isi di sini fokus. Jadi ketika dia itu pertama kali kebuka, dia itu fokus. Ketika kita ke produk lalu kembali lagi, dia itu fokus lagi kayak gitu. Ini pakai F kecil ya, jangan sampai salah karena satu huruf aja salah ini bisa nggak tereksekusi. Kemudian kita panggil di sini function yang ingin kita panggil. Nah, seperti ini. Simpan. Lalu jangan lupa Anda unsubscribe. Jadi kita komponen will unmount. Jadi ketika dia itu udah selesai menggunakan di home ini, kita bisa panggil this.unsubscribe untuk selesai menggunakan listener ini. Oke, kita bisa simpan di sini. Lalu di bagian sini itu kan masih kosong, ketika kita tambahin data baru, misalkan aja mau warungnya itu warung Pak Budi gitu. Pak Budi jalan gitu. Lalu ikonnya kita biarin aja seperti ini, lalu simpan. Itu udah tersimpan. Kalau kita refresh di sini di menu servernya lalu ketika tekan R gitu, dia itu bakalan muncul sudah otomatis seperti ini. Nah, akan tetapi ketika kita ngapus ini misal warungnya, dia itu belum terhapus. Jadi kita bisa, caranya itu adalah di delete data ini. Ketika delete data fix ini kita perlu simpan juga datanya. Jadi di bagian sini itu kita bisa panggil this.save datanya gitu. Dan ketika kita ngedit juga, jangan lupa save datanya juga ke async storage biar kita itu ngeditnya itu permanen. Jadi kita bisa cari di sini edit datanya ini, tinggal panggil this.save data. Nah, pastikan di sini Anda sudah pakai tanda kurung kurawal gitu. Gitu. Dan di bagian edit datanya juga, dan di bagian editnya juga sudah ya. Oke. Kita simpan dulu, lalu kita coba lagi ketika kita tambahkan ya. Misal tes gitu, simpan, oke udah muncul. Lalu saya tekan lama di sini, kita delete, oke. Kita back, udah hilang dia. Ini ada sedikit bug ya, jadi ketika saya pakai mouse itu dia tuh ketika tekan lama itu malah keklik juga on press-nya gitu. Jadi kita akan coba nanti di device asli apakah seperti itu juga atau tidak di bagian akhir ketika kita sudah selesai untuk membuat sistem ini. Oke, di bagian ininya sudah ya, di bagian home-nya ini sudah kita integrasikan dengan async storage. Selanjutnya kita akan mengintegrasikannya di bagian produk ini.